Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kawan menyaksikan. Berikut ini akan disampaikan materi tentang manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan rule of government. Pertama adalah manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi menjadi dua, PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN memiliki tiga peran utama. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN memiliki hak dan kewajiban yang melekat. Hak-hak ASN yaitu berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, hak cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Begitupun dengan P3K, memiliki hak-hak yang kurang lebih sama dengan ASN, kecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hak-hak ASN lainnya adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Selain hak-hak yang dapat diperoleh, ASN juga memiliki kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Di antaranya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain, memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN bertujuan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Langkah nyata transparansi dan jangkauan informasi pada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan.
Pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Kita lanjut ke pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Lalu transparan, masyarakat diberi akses sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak puas dengan pelayanan publik. Lalu responsif, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Lalu tidak diskriminatif, pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Selanjutnya, mudah dan murah, persyaratan dan biaya pelayanan publik mudah dipenuhi oleh masyarakat, efektif dan efisien. Tujuan tercapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya yang murah. Lalu aksesibel, pelayanan publik harus dapat dijangkau. Akuntabel, pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan dan berkeadilan. Pelayanan publik harus dapat melindungi kelompok yang rentan. Kita lanjutkan kepada Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Beberapa tantangan dalam WOG meliputi kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Contoh praktek WOG dalam pelayanan publik adalah pelayanan yang bersifat administratif seperti penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau OSS, pelayanan jasa, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan lainnya. Pelayanan barang meliputi jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain, serta pelayanan regulatif. Ada 5 macam pola pelayanan di pelayanan publik, seperti 1. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG ini dapat dilakukan bila pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lain. Selanjutnya ada pola pelayanan satu atap. Pola ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pemohon untuk mengurus permohonan izin walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izin. Selanjutnya pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan kelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah bentuk WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Selanjutnya pola pelayanan terpusat, dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
Pola ini mirip dengan dua pola sebelumnya, yaitu satu atap dan satu pintu. Bedanya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan pada koordinator. Selanjutnya adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berupa otomatisasi pemberian layanan bersifat elektronik atau online sehingga menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Sekian dari saya atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih.